Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Afnenda, Sanita, dan Alfiani yang akan membahas mengenai materi kami pembelajaran PAI melalui aplikasi smartphone. Nah, dosen pengampu Pak Zamza Mustafa MPDI dan mata kuliah pembelajaran PAI berbasis TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang pembelajaran PAI berbasis smartphone atau Android. Ya, langsung saja ya teman-teman. Kita akan membahas sedikit tentang media pembelajaran. Apakah yang dinamakan dengan media? Media itu menurut bahasa Latinnya ialah perantara, atau istilah lain yaitu alat bantu atau alat komunikasi. Jadi media itu ialah sesuatu yang dapat menghubungkan informasi dari satu orang ke orang yang lain, atau dari suatu orang yang memberikan informasi atau seorang sumber kepada orang yang menerima informasi. Dalam hal pembelajaran atau dalam konteks pembelajaran, media ini tuh memiliki kontribusi yang tinggi dalam hal meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. Adapun salah satu peran daripada media dalam pembelajaran ini tuh yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi antara pendidik dan juga peserta didik akan terjadi suatu pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton. Salah satu daripada media pembelajaran ini tuh ialah smartphone atau smartphone yang berbasis Android. Smartphone ialah suatu alat komunikasi yang dilengkapi dengan sistem operasi atau sistem operasional seperti halnya Android, di mana Android ini tuh ialah suatu sistem operasi dari telepon seluler yang berbasis Linux, yang di dalamnya ini tuh terdapat platform atau wadah bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi-aplikasinya. Jadi nantinya dapat digunakan oleh para pengguna, terus bagi para penggerak seperti halnya kita. Smartphone dapat dikatakan atau dapat diartikan juga dengan telepon cerdas atau telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi. Sehingga banyak orang yang menyebutkan atau mengartikan bahwa smartphone ini tuh ialah komputer genggam yang dilengkapi dengan fasilitas telepon di dalamnya. Fungsi daripada smartphone ini tuh ialah bisa menggantikan komputer yang sebesar itu. Contohnya, ketika kita ingin mencari sesuatu di smartphone, di smartphone itu tuh sudah dilengkapi dengan mesin pencari seperti halnya Google Search, browser, Bing, dan lain sebagainya. Jadi dari aplikasi-aplikasi para pengembang Android tadi dapat kita gunakan seperti halnya Google Search, seperti halnya browser yang dapat mencari sesuatu seperti itu. Kemudian di dalam smartphone ini tuh terdapat fitur-fitur yang canggih seperti surel atau surat elektronik,
kemudian internet, dan kemampuan meminjam buku seperti halnya e-book, e-pusnas, dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya pertumbuhan smartphone ini tuh dari zaman ke zaman ini tuh akan selalu maju, atau kemajuannya amat sangat pesat. Karena apa? Karena para pengguna smartphone dari tahun ke tahun atau dari zaman ke zaman akan memberikan dampak positif bagi kemajuan elektronik, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan. Ya, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang perkembangan dari aplikasi Android atau aplikasi smartphone. Ya, di sini ada beberapa versi. Untuk yang pertama adalah versi 1.1 atau versi Banana Brick. Versi ini dikeluarkan atau dirilis pada tanggal 5 November 2007. Untuk fitur-fiturnya, yang pertama adalah kemampuan untuk menampilkan atau menyembunyikan tombol panggilan, dan kemampuan untuk menyimpan lampiran pada pesan. Untuk versi yang kedua, ada versi 1.5 atau versi Cupcake. Versi ini dikeluarkan pada tanggal 27 April 2009. Untuk fiturnya adalah mampu membuat animasi baru, lalu memiliki kemampuan merekam dan memutar video bookmark dengan yang berformat MPEG 4 dan 3GB. Untuk versi selanjutnya adalah versi 1.6 atau versi Donut. Versi ini dikeluarkan pada tanggal 15 September 2009. Untuk fitur-fiturnya adalah yang pertama, kemampuan untuk memilih banyak foto untuk dihapus, dan kemampuan untuk mencari teks dan suara dapat diperluas, termasuk dalam riwayat bookmark, web, dan kontak. Dan untuk versi ini dirilis pada tanggal 26 Oktober 2009. Untuk fiturnya adalah peningkatan kecepatan dalam pengetikan dengan menggunakan kamus dalam papan ketik. Dan yang versi selanjutnya adalah versi 2.2 atau versi Froyo atau Frozen Yogurt. Versi ini dirilis pada tanggal 20 Mei 2010. Untuk fiturnya adalah meningkatkan fungsional USB, meliputi tethering, WiFi, itu, dan dapat membagikan kontak dengan Bluetooth. Versi selanjutnya adalah versi 2.3 atau yang dinamakan dengan Gingerbread. Versi ini dirilis pada tanggal 6 Desember 2010. Untuk fiturnya adalah mampu memasukkan teks lebih cepat di papan ketik dengan menggunakan saran teks dan modus input suara. Untuk versi selanjutnya adalah versi 3.0 atau versi Honeycomb. Versi ini dirilis pada tanggal 22 Februari 2011. Dan untuk fiturnya itu dapat mampu untuk melihat album dan koneksi lain dalam mode layar penuh dalam smartphone, serta pelaksanaan video call dalam aplikasi Google Talk. Dan untuk versi yang ke-8 adalah versi 4.0 atau dinamakan dengan versi Ice Cream Sandwich. Versi ini dirilis pada tanggal 19 Oktober 2011. Dan untuk fiturnya adalah peningkatan fungsi kamera, yakni mode zoom, setting timelapse, mode panorama, serta dapat zoom pada saat video. Lalu
perbaikan dalam sistem salin dan tempel. Untuk versi selanjutnya adalah versi 4.1 atau versi Jelly Bean. Versi ini dirilis pada tanggal 27 Juni 2012. Untuk fiturnya adalah dapat mentransfer data dengan menggunakan Bluetooth, lalu dapat mematikan notifikasi dalam smartphone. Untuk selanjutnya adalah versi 4.4 atau versi KitKat. Versi ini dirilis pada tanggal 3 September 2013. Dan untuk fiturnya adalah inframerah, lalu dapat menyeimbang, memantau, dan meningkatkan suara dalam audio. Dan untuk selanjutnya adalah versi 5.0 atau versi Lollipop. Versi ini merupakan versi yang terbaru dibanding versi-versi yang sebelumnya, dan fiturnya itu melengkapi dari versi-versi sebelumnya. Misalnya dalam riset smartphone di sini ya, misalkan kalau smartphone itu hilang, itu tidak dapat diganti dengan riset yang lain kecuali dengan memasukkan password dan email yang diatur sebelumnya, seperti itu. Dan untuk poin yang selanjutnya adalah poin kelebihan dan kekurangan dari smartphone itu sendiri. Yang pertama adalah kelebihannya. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah smartphone itu bersifat terbuka. Jadi smartphone di sini itu bisa digunakan oleh semua orang. Yang kedua adalah akses mudah ke aplikasi market. Yang ketiga adalah sistem operasinya merakyat. Dan selanjutnya adalah fasilitas penuh USB. Di sini dimaksudkan adalah tethering, transfer data, juga dapat mengisi daya baterai. Lalu yang kelima adalah mudah dalam hal notifikasi. Jadi smartphone di sini sering sekali ada notifikasi, entah itu ada pesan masuk atau email masuk ataupun notifikasi yang lain. Selain itu juga mendukung semua layanan Google dan dapat menginstal ROM modifikasi. Jadi apabila ROM-nya itu belum sesuai dengan versi yang ada, itu bisa dimodifikasi oleh penggunanya, seperti itu. Dan yang kedua adalah kekurangan dari smartphone. Kekurangan dari smartphone di sini, yang pertama adalah harus adanya koneksi dengan internet. Jadi apabila tidak ada koneksi dengan internet, maka layanan Google itu tidak akan berjalan. Yang kedua adalah perangkat ini sedikit lambat dalam pengeluaran versi-versinya. Dan yang ketiga adalah seringnya muncul iklan. Jadi dalam penggunaan aplikasi atau dalam penggunaan layanan Google itu sering sekali muncul iklan-iklan yang kita tidak kehendaki, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kadang pengguna itu agak sulit terhubung dengan layanan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana apa sih aplikasi itu, aplikasi Android, kemudian perkembangannya bagaimana, kemudian kelebihannya, kekurangannya. Nah, dan selanjutnya di sini saya akan membahas sekilas saja pembelajaran PAI melalui aplikasi Android. Nah, pembelajaran PAI melalui aplikasi Android, nah kita ketahui bahwasanya Android itu sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat fitur-fitur yang sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi siswa tersebut. Nah, seperti halnya dalam mengerjakan tugas, dalam mencari tugas, anak tersebut dapat mencarinya dengan melalui aplikasi Android. Nah, dengan jurnal atau referensi yang lainnya atau artikel-artikel dan sebagainya.
Nah, adapun aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam Android yang seperti Al-Quran digital, terus hukum bacaan Al-Quran, kemudian eh, kemudian bahasa Arab, kemudian hukum Islam, kemudian fikih Islami, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut dapat membantu memotivasi belajar siswa dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya pada pelajaran agama Islam. Ya. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara atau tutorial cara penggunaan aplikasi Android dalam pelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran PAI berbasis Android ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Al-Quran Perkata maksudnya deh. Nah, kita membuka terlebih dahulu ya, dan kemudian kita mencari menggunakan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Setelah itu kita klik setelahnya, yaitu searching kata kunci yang akan kita cari. Seumpama bersabar, kita tulis bersabar, kita ketik di sana bersabar. Nah, dan kemudian akan muncul ayat-ayat yang mengenai tentang bersabar, gitu. Itu adalah salah satu cara untuk mencari ayat mengenai bersabar. Ini pembelajaran Al-Quran hadis. Biasanya pembelajaran Al-Quran hadis itu ada yang mengenai tentang bersabar, ada yang mengenai tentang toleransi dan lain sebagainya. Kita cari kata kuncinya saja di sana, kita klik, kemudian akan muncul beberapa ayat yang mengenai tentang apa dari kata kunci tersebut. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh tutorial, satu contoh penggunaan aplikasi dalam pembelajaran.